Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti sebanyak 429 kg sabu hasil pengungkapan kasus di sejumlah wilayah. Barang bukti ini dimusnahkan setelah mendapat pengesahan dari Kejaksaan Negeri setempat. Orang lupa bagus. Di nomornya di tablet dan kristal, kami di sini dari bertempat di instalasi Kesling Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti 429 kg sabu pada hari Rabu 13 Juli 2023. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan kasus narkotika di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Provinsi Riau sebanyak 80 kg, 348 kg sabu di Aceh, 922,9 gram dan 25,9 gram di Purwakarta, serta 77,7 gram sabu dari kasus di Subang, Jawa Barat. Selain sabu, ikut dimusnahkan barang bukti berupa 22.932 butir pil ekstasi. Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti ini setelah memiliki pengesahan dari Kejaksaan Negeri setempat. Pemusnahan ini juga merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penyidik setelah mendapatkan penetapan status barang bukti narkotika dari Kejaksaan. Kemudian yang kedua, ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di mana di dalam Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa tatkala penyidik telah mendapatkan status penyitaan barang bukti dari Kejari setempat, maka tugas dan tanggung jawab penyidik adalah sesegera mungkin untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti. Nah, ini yang kami lakukan sudah mendapatkan status penyitaan barang bukti semuanya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Karopenmas tadi, bahwa narkotika jenis sabu dan ekstasi yang hari ini akan kita musnahkan merupakan pengungkapan kasus yang terjadi di bulan Juni kemarin. Tanggal 30 Juni kemarin, sebelum Hari Bayangkara tanggal 1 Juli 2023, kami yang dipimpin oleh Pak Kabar Eskrim melaksanakan rilis terhadap kasus yang hari ini barang buktinya akan dimusnahkan. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Subdit 4, itu barang bukti narkotikanya sebanyak 80 kg sabu, di mana TKP-nya itu berada di Riau. Kemudian tersangkanya satu orang yang bisa kami lakukan penangkapan. Kemudian kasus yang menonjol juga di bulan Juni, yang hari ini juga barang buktinya dimusnahkan, yaitu pengungkapan narkotika jenis sabu yang terjadi di Provinsi Aceh, di mana barang buktinya sebanyak 340 kg, 348 kg. Sehingga kalau kita jumlahkan yang 80 ditambah 348 itu jumlahnya adalah 428. Namun ada juga penambahan dari Subdit 3 beberapa kasus yang disebutkan oleh Pak Karopenmas tadi. Di antaranya adalah kasus yang terjadi dengan tersangka Emilia Dewi atau Emil, barang buktinya adalah 922,9 gram jenis sabu. TKP-nya ada di Kabupaten Purwakarta. Kemudian yang tambahan berikutnya adalah 77,7 gram sabu yang TKP-nya ada di Subang, Jawa Barat. Kemudian tambahan berikutnya adalah 25,9 gram
yang TKP-nya ada di Purwakarta. Dan yang terakhir, dan yang berikutnya adalah total sehingga jumlahnya 429 kg sabu dan 22.932 butir ekstasi. Pengungkapan dan pemusnahan narkotika 429 kg ini berpotensi menyelamatkan 1.738.932 jiwa dari bahaya narkotika. Tim Liputan, Polri TV. Pemirsa, seperti apa pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini? Kita segera bergabung dengan Bribtu Susi yang saat ini berada di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Bribtu Susi, silahkan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Lydia dan selamat sore pemirsa. Saya Bribtu Susi. Saat ini saya sudah berada di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Pemirsa, memasuki jam pulang perkantoran, kondisi lalu lintas kami laporkan yakni dari arah Cawang yang akan lurus menuju ke Pancoran ataupun Kuningan saat ini masih terpantau cukup ramai dan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami himbau kepada para pengendara yang melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan juga antisipasi untuk jam-jam kepadatan pada saat memasuki jam pulang perkantoran ini, dan juga kami himbau untuk tetap kurangi laju kecepatan kendaraan Anda serta tetap patuhi marka jalan ataupun rambu lalu lintas yang berlaku. Dan selanjutnya untuk kawasan atau di jalur tol sendiri juga masih dalam keadaan cukup normal dan kecepatan kendaraan juga masih dapat dilalui dengan kecepatan normal juga, dan juga kami himbau untuk tetap mematuhi aturan atau marka jalan yang berlaku dan dihimbau untuk tidak menggunakan lajur paling kiri jalan karena bahu kiri jalan diperuntukkan kepada kendaraan yang sedang dalam keadaan darurat. Sementara untuk jalur tol dari arah sebaliknya yakni dari arah Kuningan ataupun Pancoran yang akan lurus menuju ke Cawang dan Cililitan saat ini juga dalam keadaan kondusif lancar. Dan selanjutnya dari arah ataupun dari jalur arteri saat ini juga memang terpantau sedikit mengalami peningkatan jumlah kendaraan dikarenakan memang jalur ini adalah jalur favorit yang dilintasi pada saat jam pulang perkantoran, dan diharapkan juga untuk tetap berhati-hati. Dan tentunya juga di beberapa titik terdapat beberapa petugas kami yang berjaga di titik lalu lintas, diharapkan untuk tetap mengikuti arahan maupun petunjuk para petugas yang berjaga di lapangan. Dan juga kami himbau bahwa di kawasan MT Haryono ini diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas di mana pada sesi kedua dilaksanakan pada pukul 16 sore tadi hingga 21 malam nanti. Untuk itu diharapkan agar kepada pengendara yang melintas di kawasan ini untuk menyesuaikan nomor plat kendaraan Anda sesuai dengan tanggal hari ini, dan bagi Anda yang tidak sesuai untuk mencari jalan alternatif lainnya. Pemirsa, apabila Anda yang mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat sore, kembali ke Lydia. Baik, terima kasih Bribtu Susi atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Presisi petang akan segera kembali sesaat lagi.